Presiden Prabowo Subianto hadir dalam pemusnahan 214,8 ton narkoba. Presiden secara simbolis turut memusnahkan sebagian barang bukti narkoba. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa kejar potensi penerimaan negara dari pajak sektor kehutanan. Assalamualaikum, selamat sore pemirsa Kabar Merah Putih edisi Rabu 29 Oktober 2025. Hadir menjumpai Anda sejumlah kabar penting dan menarik mengenai kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Sita Paprika selama 1 jam ke depan akan menemani Anda dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai Kabar Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto hadir dalam pemusnahan barang bukti narkoba sebanyak 214 ton di lapangan Bayangkara Mabes Polri Jakarta siang ini. Pemusnahan ini menjadi yang terbesar selama 1 tahun terakhir. Sebanyak 214,84 ton barang bukti narkoba yang dimusnahkan terdiri dari sabu, ganja hingga ekstasi, dengan nilai ekonomi mencapai 29,37 triliun rupiah. Jumlah ini merupakan hasil pengungkapan kasus selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Proses pemusnahan barang bukti narkoba diawali verifikasi oleh Puslap 4 Polri dan penandatanganan berita acara oleh Kapolri serta pejabat terkait. Setelah itu Presiden Prabowo secara simbolis memusnahkan sebagian narkoba dengan cara dibakar di mesin insinerator. Kehadiran Presiden saat proses pemusnahan dilakukan merupakan bukti keseriusan negara memberantas peredaran narkoba. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Polri yang berhasil menyita 204 ton narkoba. Jumlah itu menurut Presiden bisa digunakan oleh lebih 600 juta warga atau 2 kali lipat dari jumlah penduduk Indonesia. Hasil mereka sita rebut adalah 214,84 ton yang nilai uangnya adalah 29,37 triliun rupiah. Dan bila tidak berhasil mereka cegah atau mereka sita, mereka tangkap, itu bisa digunakan oleh 629 juta manusia. Berarti lebih dari 2 kali bangsa Indonesia, hampir 2 kali. Saya dalam hal ini menyampaikan penghargaan saya sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun sedang bertugas. Memang sewaktu saya menerima mandat sebagai Presiden Republik Indonesia, bahkan sebelumnya waktu saya menyusun program saya untuk maju ke rakyat. Langsung saja kami ajak Anda menuju Mabes Polri untuk melihat situasi terkini pemusnahan barang bukti narkoba yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Sudah ada rekan Putri Sofia. Putri, silakan.
Ya, selamat siang Sita dan pemirsa TV One. Baru saja agenda pemusnahan barang bukti narkoba periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025 telah diselenggarakan tepatnya di lapangan Bayangkara Mabes Polri. Tadi memang jalannya pemusnahan ini langsung dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan juga berserta jajaran dari Kementerian, Kabinet Merah Putih dan juga beberapa pejabat dari instansi dan juga lembaga yang berwenang begitu. Dan jalannya pemusnahan tadi juga memang telah berlangsung, yang mana tadi Presiden juga secara langsung begitu secara simbolis melakukan pemusnahan dengan cara membakar beberapa barang bukti narkoba yang memang telah menjadi ataupun telah diamankan oleh pihak kepolisian dengan angka yang cukup fantastis ini sekitar 214 ton, yang mana penangkapannya terjadi pada sekitar 1 tahun yang lalu. Dan tentunya kita penasaran sebenarnya seperti apa sinergi antara penangkapan yang telah terjadi selama 1 tahun kebelakang dengan dari pihak Polri dan juga beberapa kementerian, salah satunya dengan Kementerian Kemenko Polkam. Dan sudah bersama kami ya Bapak Menko Polkam dengan Bapak Letjen TNI Frederick Lodik Paulus. Dan Bapak selamat siang, bagaimana Pak? Selamat siang. Pak, melihat pemusnahan ini kan cukup fantastis nilainya, ini bagaimana dari Menko Polkam sendiri melihat ataupun bersinergi begitu dengan Polri? Terima kasih rekan-rekan media terutama TV One. Baru saja kita tentunya menyaksikan prosesi pemusnahan narkoba yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Nah, pada kali ini dalam 1 tahun kinerja dari pemerintahan Kabinet Merah Putih, ya di Polri tentunya barusan kita tahu bahwa ada sekitar 214,84 ton narkoba yang secara simbolik dimusnahkan oleh Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Dan kalau ini dikonversi ke uang, walaupun tidak bisa kita menghitung seperti itu ya, sekitar 29,37 triliun. Tetapi yang paling penting kalau kita konversi ke jiwa manusia yang terselamatkan apabila ini lolos adalah sekitar 639 juta sekian. Itu luar biasa, artinya lebih dari 2 kali jumlah penduduk Indonesia. Nah, kalau kita melihat ke belakang tentu ini tentu sesuai dengan asta-cita yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, terutama asta-cita yang ke-7, yaitu di situ pencegahan dan pemberantasan narkoba. Nah, ini penting. Dan kita tahu dari asta-cita ini lahirlah yang dikatakan 8 program cepat dan berhasil, yaitu pertama kita tahu ada makan bergizi gratis, ya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 yang mengatur kesejahteraan ibu dan anak sampai 1000 hari ya, mulai ada kehidupan di janin. Artinya sampai 1000 hari ini baik ibu dan bayi atau janin sampai bayi itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, tahapan awal. Nah, di situ makanan bergizi gratis sudah masuk. Kemudian proses berjalan kita tahu ada program pengecekan kesehatan gratis. Ini juga menjadi penting. Jadi kita bisa mendiagnosa lebih awal apa yang harus dilakukan terkait dengan pengecekan ini. Dan dari situ lahirlah yang dikatakan oleh Presiden sekolah rakyat. Artinya setelah 6 tahun dia mulai masuk sekolah. Kemudian ada sekolah unggulan yang pada gilirannya adalah universitas yang berkualitas. Nah, ini semuanya apa artinya? Ini terkait dengan indeks pembangunan manusia Indonesia. Kita tahu sekarang sudah masuk kepada 73,4% dan diharapkan itu akan naik terus. Nah, ini akan dikejar. Nah, narkoba ini bisa menjadi penghambat kalau tidak diputus ya, tidak diputus karena program-program ini tentunya menuju Indonesia emas itu akan terganggu. Nah, ini yang menjadi perhatian dan concern penting dari pemerintah, Polri dan bangsa Indonesia. Nah, apresiasi ini tentunya kita berikan kepada Polri yang sudah berjuang ya dan juga berkolaborasi dengan kementerian lembaga
lain ya. Mudah-mudahan ini kita dukung langkah-langkah Polri bahwa ini kita tidak boleh kalah dengan kartel yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi. Kita dukung perjuangan Polri untuk memberantas narkoba karena ini tidak bisa saja dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia tapi seluruh komponen bangsa. Mudah-mudahan pada tahun 2045 nanti Indonesia akan bebas dari narkoba. Kira-kira begitu, Mbak. Terima kasih banyak Pak Lolik Paulus atas tadi perbincangan kami soal bagaimana pemusnahan dan juga proses pemberantasan narkoba juga menjadi prioritas bagi pemerintah saat ini ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke. Nah itu tadi pemirsa perbincangan kami dengan Wamenko Polkam Lolik Paulus yang mana tadi menyampaikan juga bahwa pemberantasan narkoba salah satunya juga terkait dengan agenda ini masih sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Wamenko Polkam bahwa memang pemberantasan narkoba masih akan terus digaungkan, akan terus diprioritaskan di kementerian dan juga lembaga-lembaga terkait. Untuk sementara demikian kami kembalikan ke studio Sita. Putri Sofia langsung dari Mabes Polri Jakarta, terima kasih. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda meminta agar para pemuda bisa mewujudkan perjuangan para pemuda-pemuda terdahulu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda meminta agar para pemuda bisa mewujudkan perjuangan para pemuda-pemuda terdahulu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga meminta agar para pemuda memiliki sifat jujur, berani dan setia kepada negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam pemuda. Saudara-saudaraku, para pemuda dan pemudi di seluruh tanah air, dan dimanapun kalian berada. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025. Hari ini kita memperingati sebuah tonggak sejarah penting saat pemuda Indonesia pada tahun 1928 meneguhkan tekad yang menyatukan bangsa, bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Mereka yang pada saat itu berusia muda, tidak lebih dari 22, 23, 24 tahun, hanya ingin satu hal: Indonesia merdeka, Indonesia bersatu, berdaulat, bermartabat. Dan kini tugas kita adalah melanjutkan perjuangan mereka melalui ilmu, kejujuran, disiplin, dan kerja keras. Kita harus isi kemerdekaan kita. Kita harus membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang sejahtera. Perjuangan ini belum selesai. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menghadiri rapat koordinasi hilirisasi hasil perkebunan di Ternate, Maluku Utara. Dalam rakor tersebut, Mentan menekankan pentingnya hilirisasi untuk mendorong nilai tambah produk perkebunan serta mengembalikan kejayaan rempah-rempah di Maluku Utara. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian terus mempercepat program hilirisasi pada 14 komoditas strategis nasional. 7 diantaranya termasuk di Maluku dan Maluku Utara yang diarahkan menjadi pusat pengembangan rempah-rempah dunia. Di Maluku Utara telah membangun pabrik pengolahan kelapa menjadi produk turunan seperti VCO dan susu kelapa. Dampaknya terlihat dari kenaikan harga kelapa yang mencapai hingga 3 kali lipat. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah daerah didorong agar serius dalam pengembangan sektor perkebunan
bantuan seluas 15.000 hektare pengembangan kelapa untuk wilayah Maluku Utara, serta akan ditambahkan untuk wilayah yang serius dalam pengembangan hilir. Mentan ingin Maluku dan Maluku Utara menjadi pusat pengembangan ekonomi berbasis kelapa. Harga kelapa telah naik hingga 300% dan pemerintah mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kesejahteraan petani dengan dukungan anggaran dan kebijakan yang kuat. Kami diperintahkan oleh Bapak Presiden, kita akan melakukan hilirisasi seluruh Indonesia. Ada 14 komoditas strategis, kita prioritaskan 7 saat ini, termasuk daerah Maluku. Kita akan dorong kejayaan rupa-rupa seperti zaman dulu. Bila perlu, Maluku Utara, Maluku, Ambon menjadi pusat pengembangan rupa-rupa dunia. Bapak Presiden sudah perintahkan total anggaran 371 triliun seluruh Indonesia. Siapa bupati gubernur yang sungguh-sungguh serius, kami alokasikan bantuan itu ke daerahnya, karena kami butuh keseriusan daerah. Kalau hanya pusat yang serius, itu tidak akan maju. Tapi gubernur, bupati yang serius, kita akan alokasikan dan sesuai kebutuhan komparatif. Mentan juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, dan seluruh pemangku kepentingan yang telah bersinergi dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Keberhasilan program hilirisasi tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, namun juga pada kolaborasi aktif di tingkat daerah. Dari Ternate, Maluku Utara, tim TV One mengabarkan. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa kejar potensi penerimaan negara dari pajak sektor kehutanan. Kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di Kabar Merah Putih. Anda masih menyaksikan Kabar Merah Putih. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menandatangani nota kesepahaman penguatan pertukaran data digital. Kerjasama ini memaksimalkan potensi penerimaan negara khususnya dari pajak dan PNBP di sektor kehutanan. Purbaya mengatakan salah satu poin utama penguatan kerjasama pertukaran data ini terkait sistem informasi mineral dan batu bara atau Simbara. Meski mengklaim potensi penerimaan negara di sektor kehutanan sangat besar, namun ia belum berani mengungkap besarannya yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut kerjasama ini membantu kedua institusi untuk lebih kolaboratif sehingga dapat memaksimalkan fungsi hutan untuk keuntungan rakyat. Ini adalah pertukaran data digital dan koordinasi yang lebih dekat antara kami dengan Kementerian Kehutanan. Di situ nanti akan antara lain ya, Simbara, sistem monitoring mineral dan batu bara akan dibuat lebih efektif, dan nanti automatic block system kalau perusahaan yang berhubungan dengan kehutanan belum bayar, nanti beliau akan menginformasikan ke saya dengan cepat sehingga dia akan blok, nggak bisa melakukan produksi lah kira-kira sampai dia bayar pajaknya. Besar sekali, bisa ratusan triliun kalau dijalankan dengan baik ya. Nanti sedang kita kembangkan, jadi saya nggak ngomong sembarangan untuk perhitungan itu karena masih dihitung dengan lebih detail. Jadi pada intinya MOU yang kita tanda tangani pada sore hari ini sesuai dengan perintah Pak Presiden ya, pasal 33. Hutan ini kan bagian dari kekayaan yang harus dimaksimalkan keuntungannya untuk rakyat. Nah, MOU ini akan membantu dua institusi ini untuk bekerja lebih dekat, lebih erat, lebih kolaboratif agar potensi kekayaan negara itu tidak hilang, bahkan berpotensi lebih banyak lagi. Informasi selanjutnya, Kementerian Haji bersama Komisi 8 DPR RI gelar rapat panja intensif. Fokus bahasan usulan pengurangan biaya haji hingga pengaturan kuota 220.000 calon jemaah. Untuk memastikan tidak ada kecurangan, pemerintah membuka perhitungan kuota haji secara transparan yang dapat diakses melalui situs aplikasi resmi Kementerian Haji dan Umroh. Kementerian Haji dan Umroh juga membahas akomodasi para jemaah di Kota Mekah dengan maksimal 4,5 km dari Masjidil Haram dan 1,5 km dari Masjid Nabawi di Madinah. Ketua Komisi 8 menargetkan draft ini rampung di akhir Oktober sebelum pemerintah Indonesia dan Arab Saudi melakukan tanda tangan kontrak pada awal November mendatang.
Perusahaannya itu terbuka, artinya semua pihak bisa mengakses. Jadi pembaginya misalnya ada kuota per provinsi itu sama dengan, saya agak lupa rumusnya tadi, nanti teman-teman lihat tadi yang saya sampaikan. Yang jelas kami buka, jadi misalnya Aceh berapa, kemudian Sumatera Utara berapa, Jawa Timur berapa, ketika dimasukkan ke rumus itu akan keluar kuotanya. Dan tidak ada satu pihak pun bisa mengintervensi nantinya, karena akan sudah terbuka. Kan teman-teman liput tadi semuanya, sudah saya bacakan jumlah kuota masing-masing provinsi. Jadi kalau ada penambahan satu saja atau pengurangan satu saja, itu berarti ada potensi kecurangan. Makanya kami buka sehingga bahkan menteri saya nggak bisa mengintervensi. Misalnya tiba-tiba mau tambah kuota di satu daerah atau mengurangi kuota di daerah yang lain, itu tidak bisa dilakukan. Jadi kami buat terbuka, semua pihak bisa mengakses kuotanya masing-masing. Pemirsa, seiring dengan semakin meningkatnya jumlah pergerakan penumpang luar negeri, Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta terus meningkatkan teknologi di tempat pemeriksaan imigrasi. Setelah AutoGate, kini ada Seamless AutoGate. Teknologi ini dirancang untuk mempermudah proses pemeriksaan penumpang luar negeri. Seamless AutoGate mampu memangkas pemeriksaan dokumen penumpang dari 10 menit menjadi 3 detik saja, sehingga tidak ada lagi antrian penumpang. Ini mampu memberikan solusi untuk mengatasi antrian penumpang di jam padat. Teknologi Seamless AutoGate dipasang di jalur keberangkatan dan kedatangan penumpang. Teknologi berbasis kamera recognition mampu mendeteksi penumpang melalui wajah yang melintas. Data penumpang yang terekam langsung terinput database imigrasi sehingga tidak perlu lagi menunjukkan dokumen paspor. Sebetulnya ini merupakan satu kesatuan ekosistem agar penumpang yang datang itu memiliki pengalaman yang seamless. Jadi mulai dari pengisian aplikasi All Indonesia, sistem deklarasi platform online, dia kan isi saatnya di negara origin sebelum dia datang. Sesampainya di Indonesia, dengan dia sudah mengisi, nantinya dia akan terkoneksi dengan sistem yang ada dan dia lewat saja di satu pintu koridor gate. Ini hal baru yang sedang kita uji cobakan, prototype. Jadi selain AutoGate, kita punya yang namanya koridor gate. Badan Pangan Nasional Bappenas memantau harga beras di sejumlah kota dan di Kabupaten Sulawesi Selatan. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau menggelar dengar pendapat bersama manajemen PT ASL pasca meledaknya kapal MT Federal 2 yang menewaskan setidaknya 18 korban jiwa. Rapat bertujuan mengungkap kronologi peristiwa awal kebakaran hingga terjadi ledakan dan penanganan para korban. Hadir anggota DPRD lintas komisi serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau. Pihak DPR berharap adanya audit secara keseluruhan mengenai standar operasional pekerja kapal hingga peristiwa serupa tidak terus terulang. Sementara pihak Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Riau telah mengingatkan mengenai keselamatan kerja. Sebelumnya, pada tanggal 15 Oktober lalu kapal Federal 2 meledak untuk yang kedua kalinya. Ledakan terjadi pada bagian lambung kapal dengan menewaskan 13 orang. Penanganan terhadap pihak korban, ya kan, baik itu korban yang meninggal atau korban yang masih ada di rumah sakit. Yang kedua terkait dengan kompensasi, ya kan, atau ganti rugi terhadap pihak korban yang ditinggalkan, ya kan, juga yang ada di rumah sakit. Yang ketiga itu untuk meningkatkan terkait dengan safety, ketiga untuk ke depan agar tidak ada lagi korban musibah kebakaran yang menimpa korban yang begitu banyak. Badan Pangan Nasional Bappenas memantau harga beras di sejumlah kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan.
Dalam tinjauan Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Bapanas, Brigadir Jenderal Hermawan menemukan adanya sejumlah pedagang beras di Makassar, Palopo, dan Nrekang menjual beras di atas harga eceran tertinggi. Sedangkan di Sopeng dan Wajo, harga beras stabil dan dijual di bawah harga eceran tertinggi. Bagi pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi akan mendapat surat teguran secara tertulis dan bila melanggar kembali, izin pedagang tersebut akan dicabut. Kami khususnya di Wajo, alhamdulillah di Wajo seluruh tempatnya ini semuanya di bawah HET, harga eceran tertinggi. Dengan kualitas yang bagus, dengan mutu yang bagus, alhamdulillah di sini. Jadi di sini tidak ada masalah dengan harga eceran tertinggi karena jualnya pun masih di bawah harga eceran tertinggi. Informasi selanjutnya, dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2025, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat P3M mengadakan halakoh dan launching buku. Buku yang diluncurkan berjudul Jihad Santri Merawat Bumi, yang isinya menceritakan 10 kisah inspiratif pengelolaan sampah di pesantren. Acara peluncuran buku Jihad Santri Merawat Bumi selain dihadiri oleh sejumlah pimpinan pesantren juga dihadiri dari pemuka agama dari kalangan Nahdlatul Ulama. Menurut Direktur P3M Sarmidi Husna, buku Jihad Santri Merawat Bumi bukan sekedar kumpulan cerita inspiratif, namun juga merupakan catatan kebangkitan gerakan lingkungan akar rumput yang autentik secara spiritual dan sangat praktis. Alhamdulillah resmi sudah buku 10 bisa kita baca. Mantan Bupati Sleman 2 periode Sri Purnomo ditahan Kejaksaan Negeri Sleman pada Selasa malam. Sri Purnomo ditahan atas dugaan kasus korupsi dana hibah pariwisata tahun 2020 senilai hampir 11 miliar rupiah. Sri Purnomo ditahan di Lapas Kelas 2A Yogyakarta sejak Selasa malam hingga 20 hari ke depan. Bupati Sleman periode 2010, 2015, dan 2016-2021 itu sebelumnya diperiksa penyidik Kejari Sleman sejak Selasa pagi. Sri Purnomo sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 30 September lalu. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadir dalam pemusnahan barang bukti narkoba sebanyak 214 ton di lapangan Bayangkara Mabes Polri Jakarta siang ini. Pemusnahan ini menjadi yang terbesar selama 1 tahun terakhir. Sebanyak 214,84 ton barang bukti narkoba yang dimusnahkan terdiri dari sabu, ganja, hingga ekstasi dengan nilai ekonomi mencapai 29,37 triliun rupiah. Jumlah ini merupakan hasil pengungkapan kasus selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Proses pemusnahan barang bukti narkoba diawali verifikasi oleh Puslapfor Polri dan penandatanganan berita acara oleh Kapolri serta pejabat terkait. Setelah itu, Presiden Prabowo secara simbolis memusnahkan sebagian narkoba dengan cara dibakar di mesin insinerator. Kehadiran Presiden saat proses pemusnahan dilakukan merupakan bukti keseriusan negara memberantas peredaran narkoba. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan selama setahun terakhir Polri telah mengungkap lebih dari 49.000 kasus narkoba dengan jumlah tersangka mencapai lebih dari 65.000. Berikut keterangan dari Kapolri. Di bidang penegakan hukum, Polri melakukan tindakan tegas dalam mengungkap dan menangkap pelaku peredaran gelap narkoba, baik yang tergabung dalam jaringan nasional maupun internasional. Penindakan ini bertujuan untuk memutus mata rantai dan pendistribusian narkoba, mulai dari kurir, pengedar, hingga bandar, sehingga sindikat tersebut tidak lagi memiliki ruang untuk beroperasi dengan bebas. Selama periode Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025,
Polri melakukan pengungkapan 49.306 kasus narkoba yang melibatkan 65.572 tersangka serta menyita berbagai jenis narkoba dengan berat total 214,84 ton. Adapun rincian barang bukti yaitu 186,7 ton ganja, 9,2 ton sabu, 1,9 ton tembakau gorila, 2,1 juta butir ekstasi, 13,1 juta butir obat keras, 27,9 kg ketamin, 34,5 kg kokain, 6,8 kg heroin, 5,5 kg THC, 18 liter etomidat, 132,9 kg hasis, 1,4 juta butir Happy Five, dan 39,7 kg Happy Water. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.